Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zikrina Adibah Salma dari Prodi Farmasi dengan NIM 240901011. Nah, kali ini aku bakal jelasin artikel yang sudah aku upload di Kompasiana, yaitu untuk mengisi nilai ujian tengah semester aku dengan judul Tantangan Teknologi Digital di Indonesia, dengan spesifikasi yaitu bagaimana upaya generasi Z untuk menghindari bahayanya pinjaman online ilegal, seperti itu. Kita ketahui sendiri bahwa teknologi digital di Indonesia itu sangat menggemparkan sekali. Bahkan teknologi digital itu cuma seperti AI, bahkan kita bisa mengedit apapun di HP, atau mungkin bahkan bisa loh transfer ke orang lain dengan cara sebuah lewat aplikasi, ataupun kita membayar pun dengan kris, atau zaman sekarang itu trennya dengan kris. Jadi kita tinggal scan barcode saja, kemudian kita bisa membayar barang atau sesuatu yang kita inginkan begitu. Sangatlah mudah bukan di teknologi digital ini, dan itu pun sangat menggiurkan sekali di era teknologi digital ini, dan itu serba mudah, serba instan bahkan, dan akan tetapi juga terdapat sisi negatif yang dimiliki dari teknologi digital tersebut. Contohnya yang saya tekankan pada kali ini yaitu pinjaman online ilegal. Banyak sekali teknologi digital seperti sekarang itu memudahkan finansial kita gitu, secara finance ya, kayak ekonomi gitu, kayak transfer dan lain sebagainya. Kita tidak perlu repot-repot untuk ke bank, bahkan untuk transfer atau sebagainya kita tinggal lewat aplikasi saja sudah selesai, dan itu sangat mudah sekali. Dan juga tidak heran pun bahwa Indonesia itu banyak sekali orang-orang yang melakukan pinjaman online, bahkan mereka itu melakukan pinjaman online secara ilegal. Ini banyak sekali beritanya di mana-mana, dan OJK pun bahkan sudah menyarankan, kayak sudah mengumumkan bahwa kita harus berhati-hati dalam meminjam sesuatu uang itu di bank mana begitu. Nah, apa sih kaitannya dengan generasi Z ini? Generasi Z ini bahkan ya generasi saya berarti ya, generasi Z ini itu bahkan generasi yang seterusnya nanti akan sebagai cita-cita Indonesia di masa depan, alias siapa lagi kalau bukan kita lagi sebagai penggantinya begitu. Karena menurut saya generasi Z itu penting sekali untuk edukasi pinjaman-pinjaman online seperti ini, karena banyak sekali di era globalisasi yang bahkan generasi Z ini itu makan hedonisasi, dan banyak sekali generasi Z yang kayak kalau nggak FOMO itu artinya kayak seperti ikut-ikutan, itu nggak afdol begitu, karena generasi Z mungkin kebanyakan seperti itu. Nah, dan banyak sekali generasi Z dengan ekonomi yang seperti itu, ekonomi dengan latar belakang ekonomi yang tidak begitu baik, dan mereka harus menuruti hedonisasi dia, menuruti niat hedon dia dengan cara pinjaman online. Nah, pinjaman online inilah yang harus kita hati-hati, karena menurut OJK agar kita bisa menghindari pinjaman online ilegal itu dengan cara cek legalitas pinjaman online tersebut di OJK, apakah itu legal ataupun ilegal. Lalu kemudian apabila terdapat tawaran dari SMS itu, kita langsung hapus saja, karena kemungkinan kalau misal kita membalas SMS tersebut kemudian kita meminjam, itu resikonya mungkin lebih banyak, karena dengan kita menjawab SMS tersebut, dengan kita menyetujui pinjaman online dari SMS tersebut, mungkin bisa kita diminta data-data pribadi kita, yang dimana itu sangatlah buruk bagi kita, karena bisa jadi ketika kita meminjam di pinjaman online ilegal, kita sudah memberikan data ke mereka, data tersebut itu sudah tidak aman lagi, atau data tersebut bisa saja tersebar, dan itulah hal yang kita tidak inginkan begitu. Dan menurut OJK juga hal ini harus diwaspadai, karena itu pun menjadi banyak kasus begitu, pinjaman online ilegal begitu. Nah, menurut saya juga generasi Z ini harus sering-sering melakukan suatu hal di teknologi digital ini tuh suatu hal-hal yang positif saja menurut aku, karena takutnya kalau dengan latar belakang ekonomi yang tidak begitu baik, melakukan hedonisasi, itu akan merusak cita-cita dan mungkin masa depan para generasi Z. Nah, itu yang tidak diinginkan begitu. Nah, lebih baiknya lagi kalau misalnya generasi Z itu tidak usah melakukan pinjaman online secara ilegal maupun legal, karena menurut saya generasi Z itu
harus hidupnya harus itu mempunyai goals, mempunyai cita-cita, mempunyai masa depan yang baik begitu. Masa kita sudah generasi Z ini muda-muda begini masa hutang begitu. Menurut saya itu tidak boleh ya guys, karena kita generasi Z itu harus berpikir kreatif lagi dan bisa memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan uang, mungkin seperti konten kreator, freelancer, atau mungkin pengusaha dan sebagainya. Itu bisa dilakukan. Dan menurut saya ada beberapa hal yang harus upaya-upaya generasi Z untuk tidak jerat pinjaman online seperti itu, dan bisa mengedukasi orang-orang lain begitu, yang bahkan mungkin misal ibu-ibu atau bapak-bapak gitu bisa mengedukasi antar sesama begitu untuk tidak jerat pinjaman online ilegal. Yang pertama itu meningkatkan edukasi keuangan, yang itu sangat penting. Kita harus mengetahui dan juga bagaimana keuangan kita, harus memanage bagaimana keuangan itu agar outputnya itu maksimal. Dan juga yang kedua yaitu memanfaatkan teknologi generasi Z. Memanfaatkan teknologi ini cenderung pada menggunakan aplikasi atau platform yang menyediakan informasi dan juga perbandingan produk keuangan. Dengan memanfaatkan teknologi dapat memilih layanan pinjaman yang lebih transparan dan juga baik. Jadi begitu. Yang saya itu berkolaborasi dengan sebuah komunitas, yang komunitasnya itu bahkan bisa memberikan dampak positif dan juga memberikan berita-berita yang faktual dan aktual. Dan yang keempat yaitu mendorong kebijakan yang lebih ketat. Generasi Z juga berperan dalam advokasi untuk kebijakan yang lebih ketat terhadap pinjaman online, dengan memanfaatkan media sosial dapat menyuarakan pendapat dan juga mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi praktik-praktik pinjaman online yang ilegal tersebut. Lalu yang kelima, yang terakhir, itu membangun kesadaran masyarakat. Generasi Z itu kan maksudnya masyarakat juga, dan kita juga harus mengedukasi orang-orang lain untuk tidak terjerat pinjaman online ilegal gitu guys. Edukasi yang mereka sampaikan itu diharapkan dapat menjangkau lebih banyak orang, karena generasi Z itu adalah generasi yang edukatif dan juga kreatif. Maka dari itu saya berpesan bahwa generasi Z ini tidak terjerat mungkin pinjaman online ilegal. Semaksimal mungkin kita bisa manage keuangan dan finansial kita sesuai dengan kecukupan kita gitu. Sekian video penjelasan artikel dari saya. Semoga bermanfaat dari penjelasan tadi, dan semoga juga para generasi Z juga dibukakan bahwa pinjaman online itu tidak baik, pinjaman online ilegal itu tidak baik, dan juga sangat berdampak negatif bagi diri kita dan juga keluarga dan mungkin orang sekitarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.